banggakan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, pada pagi menjelang siang hari ini perkuliahan kita lanjutkan dengan mata kuliah metodologi atau metode penelitian kualitatif. Kualitatif ini adalah merupakan metode penelitian ini adalah merupakan salah satu bekal pengetahuan yang nanti akan menjadi bidang spesifik, ya, bidang spesifik yang akan menjadi bekal mahasiswa kalian semua dalam rangka menunjang tugas akhir, yaitu karya tulis ilmiah. Jadi penting kemudian karena ini akan menjadi salah satu bidang yang akan betul-betul menjadi keilmuan di dalam rangka menunjang tugas akhir, yaitu karya tulis ilmiah atau skripsi. Okay. Mata kuliah ini atau penjelasan singkat di mana mahasiswa mampu akan melakukan penelitian, baik itu kuantitatif dengan mengumpulkan data, melakukan analisa data, dan menggunakan perangkat pengolah data. Apa saja instrumennya terkait tentang pengolahan data ini, nanti kita akan singgung dia pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Capaian dari pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang ilmu, wabil khusus tentang bagaimana cara menjadi peneliti yang baik, kemudian filsafat, di mana kalian akan mencari dan menemukan sendiri ada masalah apa yang terjadi pada bidang-bidang yang akan kalian teliti. Kemudian kita juga akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana mesitasi atau merujuk pandangan atau pendapat orang tentang suatu bidang ilmu pengetahuan di dalam bagaimana kita meneliti yang baik. Karena plagiasi ini akan terjadi bila mana mahasiswa mengutip pandangan orang, kemudian pengertian penelitian menurut para ahli, kemudian apa saja jenis penelitian yang nantinya adalah pertama adalah objek, kedua sudut dan karakteristik objek yang akan diteliti. Itulah yang menjadi lingkup materi yang akan menjadi pembahasan kita untuk perkuliahan ini. Oke. Berikutnya petunjuknya, kita akan ketemu dalam durasi waktu ada 100 menit, di mana pembagian dari sub-sub pembagian itu bisa dilihat pada slide layar yang sudah ditampilkan di depan. Jadi bisa dianalisa bahwa perkuliahan kita akan berjalan cukup singkat dengan durasi pembagian waktu itu seperti itu. Ada LKM, ada penutup, dan ada juga sesi curhat pendapat. Sesi curhat pendapat ini kita lakukan di dalam dua metode. Ada yang dilakukan dengan secara offline seperti ini. Ada juga nanti yang akan kita isi pada LMS, ya, Learning Management System. Nanti kita akan lakukan di situ. Silakan nanti apapun bunyi pertanyaannya di situ, silakan lakukan curhat pendapat atau melakukan sesi tanya jawab. Silakan langsung diklarifikasi jika ada pertanyaan di situ. Oke. Yang berikutnya, ini nanti salah satu link yang akan bisa kalian akses, ya, melalui LMS. Ada juga nanti saya juga akan share beberapa video tentang bagaimana menjadi peneliti yang baik, bagaimana memilih objek penelitian yang baik, bagaimana juga memilih tema penelitian yang baik. Oke, kita mulai. Apa itu penelitian? Di situ dijelaskan bahwa penelitian itu adalah, kalau orang menyebutnya familiar, itu adalah research. Apa? Research. Sekali lagi apa? Research. Oke, penelitian itu adalah research.
bisa dibaca di situ. Ketika kita ingin meneliti, maka kita sedang akan mencari sebuah problem yang terjadi. Ketika kita akan meneliti, maka di situ ada problem yang ingin kita pecahkan. Maka terkait dengan hal itu, ini juga erat kaitannya dengan mata kuliah filsafat. Filsafat itu definisi hakikinya adalah mencari sebuah kebenaran. Maka kebenaran yang kita anggap di sini kita implementasikan pada mata kuliah ini. Kedua, penelitian kualitatif atau kuantitatif ini ada dua yang spesifik. Ya, ada dua yang spesifik. Bedanya dengan kuantitatif adalah peneliti itu akan menemukan jawaban dari problem itu berdasarkan melalui data statistik dalam bentuk hitungannya. Ada yang peneliti dengan ditemukan jawabannya berdasarkan kurva, hitung-hitungan, data statistik, data diagram, dan lain sebagainya. Ada juga data dari hasil penelitian itu ditemukan berdasarkan ilustrasi cerita. Misalnya ada peneliti, bagaimana caranya kita sampai ke Cakra misalnya, startnya dari kampus. Tentu caranya ada hitung-hitungan pakai atau menggunakan rumus misalnya. Misalnya seperti ini. Berangkat dari sini sampai dengan ke Mataram butuh waktu kurang lebih 15 menit. Ya kan? Satu jawaban. Ada juga yang bercerita melalui deskripsi, yaitu tentang kita mulai start dari sini jam 7.30, nyampe di sana mampir dulu ke Sindu, mampir dulu ke toko baju, habis itu maka di situ bisa disimpulkan ada dua model jawaban. Satu jawaban dengan menggunakan angka, limit waktu itu tadi. Kedua dengan menggunakan deskripsi, yaitu cerita. Jelas ya? Jelas. Beberapa ahli. Di sini ada disampilkan bahwa ada menurut Felin, Tripodi, dan Meyer tahun 1996. Bisa dibaca di situ bahwa penelitian adalah sebuah cara yang sistematik, ya teruntut maksudnya. Ada untuk meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada juga menurut ahli, yaitu Clifford, dia mengatakan bahwa ketelitian, betul sekali. Kita harus teliti, kita juga harus objektif melihat suatu problematika, dan kita juga harus sungguh-sungguh ya di dalam meneliti apapun itu. Kita harus sungguh-sungguh. Jangan kita menyepelekan suatu masalah atau suatu judul penelitian sehingga kita tidak akan pernah maksimal di dalam menemukan jawaban yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah tentang syarat-syarat bagaimana menjadi peneliti yang baik. Pertama ada di situ, di poin yang pertama adalah sistematis. Oke, sistematis. Ada yang bisa bantu saya membacakannya? Oke, sistematis menurut pandangan para ahli adalah memulai penelitian itu dari yang paling sederhana menuju yang lebih kompleks. Kedua, terencana, harus jelas waktunya. Kapan kita mau memulai penelitian, kapan juga akan mengakhiri penelitian. Jelas? Jelas. Ilmiah. Ilmiah itu untuk memperoleh pengetahuan, di mana yang dimaksud dengan ilmiah ini penyusunan kata, penyusunan paragraf itu harus menggunakan kaedah bahasa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan menggunakan kaedah bahasa lo, gue, en. Ya? Kalau lo, gue, en itu tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mau dicari dari halaman 0 besar sampai 100 besar juga tidak akan ditemukan. Oke. Penelitian yang baik ini adalah spesifikasinya. Pertama, penelitian itu harus ada rancangannya.
Ibarat kita mau membangun sebuah hubungan dengan pasangan kita, maka kita harus rancang. Punya anak berapa, tipikal suami itu ganteng apa, cerubak, dan lain sebagainya. Oke, peneliti juga harus memiliki keahlian. Keahlian itu yang dimaksud adalah dia harus paling tidak pintar menulis. Bukan menulis kertas, tetapi menulis di laptop. Karena dia akan mendokumentasikan semua hasil penelitiannya itu kemudian untuk dipublish. Kemudian topik atau judul harus jelas. Kemudian memerlukan kehati-hatian. Di dalam menemukan sebuah tema judul penelitian, usahakan itu sesuai dengan keinginan kita atau selera kita. Jangan meneliti suatu objek, bidang objek itu berdasarkan masukan orang tanpa ada proses filterisasi atau penyesuaian pada diri kita. Kedua, adanya kesimpulan. Jadi penelitian itu kalau tidak ada kesimpulannya atau tidak ada hasilnya, maka itu bukan penelitian. Itu hanya sekedar berhalusinasi. Jelas? Kedua, tujuannya. Tujuan dari penelitian itu apa? Kita ingin mengeksplorasi, yaitu menemukan hal-hal yang baru. Tujuan kita meneliti. Kedua, variatif. Kita akan menguji sebuah kebenaran yang hakiki menurut kita. Maka di filsafat itu adalah cara menemukan kebenaran. Maka di sini kita wujudkan. Kedua, kita juga pengembangan. Semua bidang ilmu sudah ada yang pernah meneliti. Semuanya. Tetapi pola pendekatan dan sudut pandang itulah yang membedakan penelitian kita dengan penelitian orang-orang terdahulu. Kedua, atau selanjutnya adalah tujuan dari penelitian itu adalah menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Mahasiswa tugas akhirnya adalah menyusun skripsi. Skripsi itu tujuannya adalah untuk mendapatkan gelar sarjana. Jadi tidak akan pernah putus yang namanya penelitian ini. Akan selalu memberikan feedback, baik itu untuk dosen ataupun untuk mahasiswa itu sendiri. Oke, jenis-jenis penelitian. Ada penelitian deskriptif yang seperti contohnya yang tadi itu. Kemudian ada juga komparatif, bersifat membanding-bandingkan. Misalnya saya membanding si A yang memiliki jenis kelamin perempuan dengan si B yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Nah, dibanding-bandingkan. Dibanding-bandingkan dalam hal banyak, misalnya kemampuan dia belajar, kemampuan dia menangkap materi, kemampuan dia memahami teks, kemampuan dia juga mencerna ilmu pengetahuan. Kemudian asosiatif, menghubung-hubungkan. Contohnya misalnya hubungan penggunaan slide PowerPoint dengan menggunakan animasi atau hanya dengan menggunakan catatan papan tulis. Kan itu ada hubungan. Mana yang menarik? Nah, yang menariknya itulah yang ingin kita teliti. Jelas? Jelas. Oke, nanti kita ada sesi tanya jawab ya, silakan dipersiapkan. Macam-macam metode penelitian. Metode yang pertama bersifat filosofi atau perenungan. Kemudian ada juga deskriptif, yaitu menyajikan semua keadaan itu sesuai fakta yang sesungguhnya. Ada histori dari cerita, kita akan meneliti. Arkeolog itu meneliti itu dari cerita. Oh, di situ di gunung itu dulu ceritanya ada sebuah gumpalan emas besarnya seperti gentong misalnya. Ya kan, maka dia akan melakukan penelitian berdasarkan dari hasil cerita. Ada juga penelitian itu bersumber dari eksperimen. Dia menguji coba, trial and error istilahnya. Bahwa dalam melakukan sebuah tradisi-tradisi baru, kita selalu akan mencoba tentang eksperimen. Tentang rasa masakan misalnya, kita akan selalu bereksperimen. Bagaimana garamnya terlalu sedikit, bagaimana gulanya terlalu banyak, dan seterusnya. Itu adalah merupakan contoh dari penelitian eksperimen. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, kan.
Apa peranan penelitian kualitatif di lingkup perkuliahan? Oke, silakan. Lalu apa pengaruh dari penelitian kualitatif di masa sekarang? Oke, tahu dari Handayani dan Saudara Irul terkait dengan tema mata kuliah kita hari ini. Saya mulai dari menjawab pertanyaan Anda terkait dengan apa peran penelitian kualitatif di lingkup perkuliahan. Baik, jika dilihat dari susunan kata pertanyaan yang disampaikan oleh Anda terkait dengan apa peran tema kita hari ini, sebetulnya sekali lagi ini adalah dalam rangka untuk menunjang bekal mahasiswa, dalam kerangka adalah untuk melakukan sebuah penelitian. Bangunan besarnya ada di sini, ya, yaitu untuk melakukan penelitian. Penelitian ini sekali lagi dihajatkan dalam kerangka tujuan besarnya adalah untuk melakukan karya tulis ilmiah atau skripsi. Maka peran pentingnya tidak mungkin kita akan sampai ke sini kalau tidak ada bekal di sini. Di sini juga tidak akan sukses kalau tidak diimplementasikan ke sini. Jadi perannya ini kedua-duanya akan saling mempengaruhi satu dengan, maka di sini adalah peneliti. Siapa yang akan meneliti? Semua wajib hukumnya. Semua mahasiswa wajib hukumnya meneliti. Apa yang mau diteliti, selanjutnya itu nanti sesuai dengan tema dan seleranya masing-masing. Silakan melihat, mengamati semua sekeliling kita, baik itu yang bertemakan tema-tema pendidikan. Silakan dielaborasi saja di situ. Pertanyaan kedua dari Saudara Hairul tentang apa pengaruh dari penelitian kualitatif di masa sekarang. Oke. Sebetulnya adik-adik semua, adik-adik mahasiswa semua, bahwa pengaruh penelitian itu sebetulnya lebih penekanan kepada sini ya. Lebih kepada ke sini. Sekali lagi pengaruhnya lebih penekanannya kepada di sini. Karena kalian menempuh dari semester 1 sampai ke semester 7, tujuan akhirnya adalah ke sini. Yang lain-lain itu semuanya hanya untuk membekali kalian di sini. Ketika akan mau meneliti, ketika akan mau penelitian, tujuan kalian adalah di sini. Ya, apa yang menunjang untuk ke sini, yaitu tentang mata kuliah, bagaimana memilih tema penelitian, bagaimana menulis jadi penulis yang baik, bagaimana merujuk pandangan orang menjadi kita jadi peneliti yang baik. Tentu barang sekali semuanya harus dibekali. Kita mau menuju sesuatu tempat, tentu kita harus mempersiapkan diri kita dengan berbagai macam bekal. Dari baju, apakah dari uang saku, apakah dari make up yang menor, apakah dari potongan rambut yang agak sedikit ganteng-ganteng dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah merupakan bekal. Nah, bekal kita itu adalah semua akan dikomplitkan di sini. Akan dicukupkan di sini untuk menuju ke sini. Jelas? Jadi pengaruh yaitu adalah salah satu bagaimana menyiapkan sebetulnya. Kalau dicermati secara mendalam, yaitu bagaimana menyiapkan. Kalau mau ditanya pengaruhnya. Jadi pengaruh itu bisa terukur dari sini. Sejauh mana ketercapaian penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi itu bisa cepat, bisa terselesaikan, bisa juga nanti diujiankan. Karena sebagai peneliti yang baik, sebagus-bagusnya judul kalian, kalau tidak sampai mengantarkan sampai di sini, maka peneliti itu dianggapnya gagal. Mau peneliti yang sekelas profesor, doktor, apalagi untuk sekelas S1 misalnya, mau tema apapun boleh, asalkan mampu mengantarkan ini untuk mencapai ke sini. Kan tujuan akhirnya adalah di sini. Jelas? Jelas.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk rujukan mata kuliah kita bisa dilihat daftar rujukannya. Jadi ini adalah bagian terkecil dari rujukan yang bisa kalian citasi pendapatnya, pandangannya terkait dengan tema kita hari ini. Ada Afifuddin dan lain sebagainya. Dan yang terakhir sebelum kita akhiri, persiapkan diri kalian dalam kerangka untuk menunjang tugas akhir nantinya. Cari tema yang kalian anggap menarik menurut kalian dan lakukan segera komunikasi dengan dosen-dosen pembimbing yang akan menjadi calon dosen pembimbing kalian, dan lakukan itu sedini mungkin supaya kalian ada bekal sehingga di tugas akhir nanti kalian sudah ada gambaran apa yang kalian ingin lakukan. Dan sebelum kita akhiri, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya untuk diri saya dan diri kita semua yang hari ini melakukan perkuliahan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dan selalu pantau LMS masing-masing. Ya, selalu monitoring LMS masing-masing, karena kuis untuk perkuliahan hari ini kita akan lakukan nanti di situ. Batas akhir kita akan klarifikasi di LMS sampai nanti jam 4 sore. Ya? Jelas? Terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.